sudah masuk? Oke, sebelum kita mulai tentu Pak Guru mau tanya dulu. Sudah sarapan semua? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit nanti ngomong aja ya. Kita pulang dulu, nggak apa-apa yang sakit. Yang lainnya sehat ya? Ya, oke. Tentu saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang ke sekolah? Ada. Oke, kita absen dulu ya. Mario Gonzales masuk. Terus Rizky masuk. Imran ada. Ridu oke, cukup. Yang nggak masuk berapa orang? 5 orang. Cukup banyak yang nggak masuk. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi keempat, yaitu ayo membayar zakat. Sudah siap semuanya? Siap. Iya. Mana kalau siap bukunya di atas? Oke, sudah dibuka semua. Berarti memang benar-benar siap. Sebelum kita lanjutkan masuk ke materi, ada yang tahu apa itu zakat? Ada yang tahu? Mungkin sudah dibaca di rumah? Apa? Zakat apa hukumnya? Hukumnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Ini temanya materi kita yang keempat. Kita akan belajar tentang membayar zakat. Tentu karena mungkin ada yang belum dibaca, jadi belum tahu apa itu zakat. Nah, untuk lebih jelasnya dilihat dulu gambarnya ya. Selanjutnya tolong perhatikan video tentang zakat berikut ini. Gimana tadi? Nah, apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat?
Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian siapa sajakah orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang penting dia beragama Islam, maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Nah, itu tadi pengertian tentang zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian dari zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan,
perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, kemudian pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi atau kerbau, kemudian barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi, jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun, tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Nah, zaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi jika kalian muslim, maka kalian wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memilikinya sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dari harta yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga contohnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Oke, untuk awal bahwa pengetahuannya atau pengertian tentang zakat sudah tahu belum? Zakat tadi secara bahasa artinya apa? Secara bahasa bersih. Nah, di sini lebih ringkasnya di sini. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan. Artinya uang yang ada pada diri kita yang kita miliki itu kita keluarkan sebagian untuk membersihkan yang kita miliki sebagian besar yang lainnya. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita. Tadi sudah disampaikan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang lebih utama di akhir Ramadan. Nah ini. Sementara menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab itu batas jumlah harta. Batas jumlah harta sehingganya harus dikeluarkan zakatnya. Tadi dalam tabelnya sudah ada tadi ya. Kemudian zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bukan diberikan ke sembarang orang, tapi ada orang-orang yang memang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini macam-macam zakat. Zakat ada 2 macam, satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Bukan setiap kepala keluarga, tapi setiap orang. Ya. Kemudian beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut kemudian disalurkan oleh amil zakat, petugas pengumpul zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang tidak mampu. Dan biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri untuk supaya orang yang tidak mampu dapat ikut bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tadi sudah disampaikan. Agama Islam memiliki penghasilan cukup dan orang itu masih hidup sampai di akhir Ramadan. Dan zakat mal itu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Tadi sudah disampaikan syarat wajib zakat mal ada 5 di sana. 1, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi meskipun orang kaya, kalau Kristen tidak wajib zakat mal ya. Mereka mungkin punya sedekah sendiri, tapi bukan zakat mal. Kemudian pemilik
harta telah balik dan berakal, artinya tidak gila dan sudah dewasa. Balik itu sudah cukup umur. Misal begini, anak orang kaya tiba-tiba kedua orang tuanya itu meninggal mendadak karena kecelakaan. Anaknya masih usia 2 tahun. Dia punya banyak harta kan, warisan dari orang tua, tapi dia belum wajib bayar zakat mal karena dia belum balik. Nanti setelah dia dewasa baru wajib bayar zakat mal. Kemudian harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati, kayak emas, gitu ya, perdagangan, harta, dan harta tersebut telah mencapai 1 tahun dimiliki. Kalau belum 1 tahun belum wajib bayar zakat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang hukum zakat? Sudah paham semua ayatnya? Sudah paham? Sekarang Pak Guru yang tanya. Zakat hukumnya apa? Ya. Itu pengertiannya. Hukum membayar zakat ya. Hukum membayar zakat adalah wajib. Tuh, kalau membersihkan itu pengertiannya. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama kali ini kita cukup membahas tentang makna zakat. Tadi sudah lebih dijelaskan sampai kepada pengertian zakat mal. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pertama kali ini tentang zakat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit disampaikan bermanfaat untuk anak